Assalamualaikum semuanya. Semoga kita selalu diberi kesehatan, banyak rizki dan penuh keberkahan. Kisah Abu Nawas dan petualangan dunia bawah. Di suatu pagi yang cerah namun penuh misteri, Abu Nawas sedang duduk santai di teras rumahnya, menyeruput teh hangat sambil memandangi seekor kucing yang sedang mencoba menangkap bayangannya sendiri. Tiba-tiba, seorang lelaki tua berjubah hitam datang tergopoh-gopoh, membawa seikat gulungan naskah kuno. "Abu Nawas, tolonglah kami. Dunia bawah sedang kacau." Raja dunia bawah mengamuk karena kehilangan mahkota emasnya, dan seluruh makhluk bawah tanah mulai naik ke permukaan, seru si kakek. Abu Nawas mengerutkan dahi. "Dunia bawah? Maksudmu, neraka?" "Bukan. Ini dunia bawah versi-versi bawah tanah, dipenuhi makhluk aneh seperti kodok bersayap, cacing berjenggot, dan peri terbalik," jelas si kakek. Alih-alih takut, Abu Nawas malah berseru, "Wah, seru juga. Aku belum pernah ke sana. Mungkin bisa kutulis jadi buku, wawancara eksklusif dengan siluman cacing berambut." Dengan bekal 1 senter, 3 kurma, dan semangat nekat, Abu Nawas dibimbing ke sebuah sumur tua di tengah padang gersang. "Tinggal lompat ke dalam sumur ini. Jangan lupa bawa humor, karena makhluk bawah tanah sangat membenci manusia yang membosankan," kata si kakek. Abu Nawas mengangguk dan langsung meloncat ke dalam. "Bismillah, semoga yang menyambutku bukan nenek-nenek bertaring." Ternyata, ia mendarat di atas punggung seekor kura-kura raksasa berhelm dan berkumis. "Selamat datang di dunia bawah," kata si kura-kura. "Tolong jangan injak kumisku lagi." Abu Nawas dipandu oleh si kura-kura ke gerbang dunia bawah, tapi jalan masuknya dijaga oleh 3 makhluk aneh. Seekor singa dengan suara seperti bayi, seorang manusia berkepala sandal, dan seekor burung hantu yang terlalu sok tahu. Untuk masuk, Abu Nawas harus menjawab 3 teka-teki konyol. Singa bayi bertanya, "Kalau aku mengeong, aku jadi apa?" Abu Nawas menjawab, "Jadi kucing yang sok jadi singa." Manusia bersandal bertanya, "Aku berjalan tanpa kaki. Aku duduk tanpa kursi. Aku tidur tanpa bantal. Aku siapa?" "Jelas kamu, orang malas." Burung hantu bertanya, "Apa yang lebih dulu, ayam atau telur?" Abu Nawas tertawa, "Yang lebih dulu itu, warung pecel ayam." Ketiganya tertawa terguling-guling. Secara harfiah, makhluk dunia bawah memang doyan berguling. Abu Nawas pun diberi akses masuk. Istana Raja Dunia Bawah ternyata terbuat dari tanah liat, dihiasi lampu-lampu jamur yang bisa bernyanyi. Raja Dunia Bawah, makhluk besar bertanduk dengan selimut pink, sedang merajuk di singgasananya. "Aku kehilangan mahkota. Semua menyalahkanku." Bahkan ular sarkas yang biasanya pendiam sekarang jadi komentator politik. Abu Nawas mengangguk serius. "Tenang, Baginda. Mahkota pasti bisa ditemukan. Tapi aku butuh 1 teko teh dan bantal leher untuk berpikir." Setelah berpura-pura tidur sambil menari selama 30 menit, metode meditasi khas Abu Nawas, ia berkata, "Mahkotamu tidak hilang, hanya tertukar dengan mangkuk mie." Ternyata benar. Seekor naga kecil sedang memakai mahkota itu sebagai mangkuk mie pedas. Raja tertawa terbahak-bahak. "Kau memang manusia paling kocak dan cerdas. Sebagai hadiah, kau boleh meminta apapun." Abu Nawas menjawab, "Aku hanya ingin 1.
jalan pulang, tapi naik lift, bukan jatuh lagi. Abu Nawas dibekali jamur bercahaya, kursi goyang terbang, dan satu stiker bertuliskan, "Saya berteman dengan siluman cacing." Ia naik kursi goyang itu menuju sumur tempat ia datang. Tapi saat keluar dari sumur, ia malah muncul di kamar mandi istana, mengejutkan para dayang yang sedang mengepel. "Kau dari mana saja, Abu Nawas?" tanya Raja Harun al-Rasyid yang kebetulan lewat. Abu Nawas menjawab santai, "Hanya sekadar kunjungan ke dunia bawah. Mereka menyarankan istana kita pakai jamur nyanyi juga, biar tidak sepi." Seketika istana geger dengan tawa, dan Abu Nawas diangkat sebagai duta persahabatan antar dunia, dengan gelar kehormatan, Abu Nawas sang penjelajah gila. Dan sejak saat itu, Abu Nawas sering menghilang secara tiba-tiba, dan saat ditanya kemana ia pergi, ia hanya menjawab, "Cuma ke bawah tanah cari ide cerita," atau mie pedas naga. Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas dan tugas mustahil dari Raja. Pada suatu pagi yang cerah di negeri Baghdad, Sang Raja Harun al-Rasyid sedang duduk santai di taman istana sambil menyeruput teh dan memandangi burung-burung beterbangan. Namun, seperti biasa, kalau pagi-pagi sudah terlalu tenang, itu pertanda Raja mulai bosan. Dan kalau Raja sudah bosan, satu orang yang pasti jadi korban, Abu Nawas. Sang Raja mengelus jenggotnya yang halus dan bergumam, Abu Nawas itu terlalu cerdas. Sudah terlalu banyak menang debat dengan para menteriku. Saatnya aku berikan dia tugas yang mustahil." Dengan semangat penuh tipu daya, Sang Raja memanggil pengawal istana. "Cepat panggil Abu Nawas ke sini. Aku punya misi rahasia yang sangat penting, sangat genting, dan sangat menggelikan." Beberapa saat kemudian, Abu Nawas datang dengan langkah santai. Ia mengenakan jubah putihnya yang bersih dan sorban yang sedikit miring, khas orang cerdas yang suka berpikir sambil miring-miring. "Daulat tuanku, hamba datang memenuhi panggilan," kata Abu Nawas sambil membungkuk hormat. Raja tersenyum licik. "Abu Nawas, aku punya tugas untukmu." Abu Nawas membalas senyum itu dengan senyum yang lebih manis, senyum orang yang belum tahu kalau sebentar lagi dia akan kena jebakan. "Tugas apa, tuanku?" Raja menjawab dengan mantap. "Aku ingin kau menangkap angin." "Menangkap angin, tuanku?" Abu Nawas hampir tersedak oleh angin yang lewat. "Iya. Aku ingin kau tangkap angin dan membawanya ke istana dalam botol. Tidak boleh ada angin lain. Harus angin pagi, dari arah timur, yang melewati taman kerajaan dan menyapa burung merpati sebelum masuk ke jendela kamarku." Abu Nawas menahan tawa. Tapi wajahnya tetap serius. "Apakah harus besok pagi, tuanku?" "Boleh. Yang penting angin itu harus asli. Jangan kau tipu aku dengan kipas angin atau semilir-semilir tipu daya." "Baiklah, tuanku," jawab Abu Nawas, lalu membungkuk hormat dan melenggang pergi. Esok paginya, Abu Nawas datang ke istana membawa botol kaca besar. Ia memeluk botol itu seperti membawa harta karun. "Tuanku, hamba sudah menangkap anginnya," serunya. Raja terbelalak. Mana anginnya?" Abu Nawas dengan hati-hati membuka tutup botol dan berkata, "Silakan rasakan sendiri, tuanku. Tapi cepat, sebelum anginnya kabur."
Raja langsung mendekat dan memasukkan hidung ke botol. Srurup. Ia menghirup udara dalam-dalam. Kemudian Raja berdiri sambil garuk-garuk kepala. Loh, ini bau tanganmu, Abu Nawas. Abu Nawas menjawab polos. Tentu, tuanku. Angin tadi sempat bersalaman dengan saya sebelum masuk botol. Sopan sekali dia. Raja tidak mau kalah. Keesokan harinya, ia memanggil Abu Nawas lagi. Kau berhasil kemarin, walau aku yakin itu hanya akal-akalanmu. Maka hari ini aku beri tugas yang lebih penting. Apalagi, tuanku? Tanya Abu Nawas sambil duduk di kursi sambil menyilangkan kaki. Raja berdiri dan menunjuk ke langit. Ambilkan aku bulan. Ya, bulan purnama. Aku ingin meletakkannya di ruang makan. Biar aku makan malam sambil diterangi sinarnya dari jarak 1 meter saja. Kali ini, Abu Nawas tidak bisa menahan tawa. Tuanku, hamba belum punya tangga setinggi itu. Raja tersenyum, bukan urusanku. Kau cerdas, pasti bisa. Kalau tidak, siap-siap tidur di penjara bersama tikus-tikus berbaju besi. Hari ketiga, Abu Nawas balas menciptakan mustahil. Besok malamnya, Abu Nawas datang membawa sebuah baskom berisi air. Tuanku, bulan sudah hamba bawa. Raja terkejut. Mana? Abu Nawas mendekat dan menunjukkan pantulan bulan di baskom. Ini dia bulan yang kau minta. Bersinar terang, tidak bisa disentuh, tapi bisa dinikmati. Dan lihat, jaraknya bahkan lebih dekat dari 1 meter. Raja mendekat dan melihat ke baskom. Benar juga ya. Ini bulan asli? Ya, bulan asli yang hanya bisa dinikmati oleh orang yang cerdas dan bijaksana seperti hamba, kata Abu Nawas, menutup dengan senyum menggoda. Raja Harun al-Rasyid akhirnya tertawa terpingkal-pingkal. Ia mengakui bahwa ide-idenya sendiri telah dikalahkan oleh kelucuan dan kecerdikan Abu Nawas. Abu Nawas, kau memang luar biasa. Hanya orang gila yang mau menangkap angin dan mengambil bulan, tapi hanya orang jenius yang bisa membuatnya seolah-olah berhasil. Abu Nawas menjawab dengan nada tenang. Dan hanya raja yang bijak yang bisa tertawa atas kebodohannya sendiri. Raja pun tertawa lebih keras. Para menteri yang mendengar percakapan itu, hanya bisa geleng-geleng kepala. Dalam hati mereka berkata, untung Abu Nawas tidak disuruh membawa pelangi. Kalau iya, dia pasti datang bawa ket air dan kuas. Dan begitulah kisah Abu Nawas dan tugas mustahil dari raja. Di dunia yang penuh tipu daya, Abu Nawas mengajarkan bahwa kecerdikan, humor, dan keberanian menghadapi hal yang tak masuk akal adalah senjata paling ampuh untuk bertahan hidup, terutama kalau majikanmu iseng seperti Raja Harun al-Rasyid. Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas. Mencari neraka di siang hari. Pada masa mudanya, Abu Nawas tumbuh sebagai pemuda cerdas dan penuh semangat. Ia membantu pamannya membuat minyak wangi di pasar, namun selepas bekerja, ia tidak bersantai seperti pemuda lain. Abu Nawas lebih memilih pergi ke masjid untuk menimba ilmu. Ia belajar fikih, hadis, sastra, dan syair. Kecerdasannya membuat banyak orang kagum. Suatu hari,
ia bertemu dengan Abu Usamah, seorang pujangga terkenal di Baghdad. Abu Usamah terkesima dengan kemampuan Abu Nawas dalam merangkai syair. Sejak saat itu, Abu Usamah membimbingnya dan menjadikan Abu Nawas semakin piawai dalam sastra. Waktu berlalu. Abu Nawas pun dikenal sebagai sosok jenaka dan bijaksana, bahkan hingga menjadi staf ahli Raja Harun al-Rasyid. Namun, ada satu kisah yang membuat warga Baghdad geger. Suatu siang yang terik, Abu Nawas terlihat berjalan di jalanan kota, membawa lampu minyak menyala. Ia menoleh ke kiri dan ke kanan, lalu berhenti di setiap sudut rumah, menggoyangkan lampu itu seolah sedang mencari sesuatu. Orang-orang mulai bergunjing, Abu Nawas pasti sudah gila. Siang bolong bawa lampu, matahari sedang terang benderangnya. Tapi Abu Nawas tetap melanjutkan aksinya. Esok harinya, ia melakukan hal yang sama, bahkan lebih pagi. Ia menyusuri ganggang Baghdad dengan lampu minyak yang menyala. Warga semakin resah. Mereka pun mendekatinya dan bertanya, "Wahai Abu Nawas, apa yang kau cari dengan lampu di siang hari begini?" Dengan tenang, Abu Nawas menjawab, "Aku sedang mencari neraka." Jawaban itu membuat warga semakin yakin, Abu Nawas telah kehilangan akal. Hari ketiga, ia tetap melakukan hal serupa. Akhirnya, para warga yang tak sabar menangkapnya dan menyeretnya ke pengadilan. Di Baghdad, ada hukum yang melarang orang gila berkeliaran. Namun ternyata, kabar penangkapan Abu Nawas justru membuat musuh-musuh politik Raja Harun senang. Mereka berharap insiden ini bisa meruntuhkan wibawa sang raja karena orang kepercayaannya dianggap gila. Raja Harun pun murka dan memanggil Abu Nawas ke istana. Dengan nada tinggi, sang raja bertanya, "Abu Nawas, apa yang kamu lakukan membawa lampu di siang hari seperti orang gila?" Abu Nawas membungkuk, menjawab dengan sopan, "Ampun, Paduka. Hamba sedang mencari neraka." Raja mengernyit. "Kamu sudah gila, Abu Nawas?" "Tidak, Paduka. Justru mereka yang gila." "Siapa mereka?" tanya sang raja. Abu Nawas meminta agar orang-orang yang menangkapnya dikumpulkan di pelataran istana. Ribuan orang memenuhi halaman, penasaran dengan apa yang akan terjadi. Di hadapan raja dan rakyat Baghdad, Abu Nawas mulai bertanya dengan suara lantang, "Wahai kalian yang merasa paling waras, apakah kalian sering menyebut orang lain yang berbeda pilihan atau pemikirannya sebagai munafik?" "Benar," seru sebagian besar dari mereka. "Apakah kalian menganggap para munafik itu sesat?" "Betul. Mereka sesat." "Kalau begitu, menurut kalian, kemana tempat bagi orang munafik dan sesat?" "Tentu saja ke neraka." Abu Nawas tersenyum. Ia mengangkat lampu minyaknya tinggi-tinggi, lalu berkata, "Kalau begitu, di mana neraka itu? Punya siapa neraka itu?" Orang-orang itu menjawab dengan kesal, "Neraka ada di akhirat. Milik Allah, bukan milikmu." Abu Nawas menatap Raja Harun dengan tenang. "Ampun, Paduka. Tolong sampaikan kepada mereka. Jika neraka itu milik Allah dan hanya ada di akhirat, mengapa mereka di dunia ini sibuk sekali menentukan siapa yang masuk neraka?" Ia melanjutkan, "Apakah mereka ini asisten Allah? Atau mungkin merekalah yang sebenarnya gila?" Raja Harun terdiam sejenak, lalu tertawa terbahak-bahak. "Hahaha,
Abu Nawas, luar biasa akalmu. Besok siang, lanjutkanlah mencari neraka. Kalau sudah ketemu, tolong jebloskan mereka semua ke dalamnya." Seluruh istana pun bergemuruh oleh tawa. Hari itu, Abu Nawas kembali membuktikan bahwa di balik kelucuannya, tersimpan kecerdasan yang tajam dan keberanian untuk mengkritik kebodohan dengan cara yang menggelitik. Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas. Pengemis kaya. Di suatu pagi yang cerah di kota Baghdad, penduduk mulai sibuk dengan aktivitas mereka. Pasar ramai, suara pedagang bersahutan, dan aroma rempah-rempah menguar di udara. Di salah satu sudut kota, tampak seorang pria tua dengan pakaian compang-camping duduk sambil menengadahkan tangan. Ia tampak lemah dan tak berdaya, memohon belas kasihan dari para pejalan kaki. "Wahai orang-orang yang baik hati, sedekahilah hamba Allah ini. Demi sesuap nasi, demi kehidupan," lirih suara pengemis itu, hampir tak terdengar di tengah hiruk-pikuk pasar. Namun, ada satu hal aneh dari pengemis ini. Wajahnya tampak bersih dan segar, tangannya tidak kasar seperti orang yang biasa bekerja keras di jalan. Dan yang paling mencurigakan, matanya. Tatapan matanya tajam dan penuh perhitungan, seolah-olah ia sedang mengamati dan menghitung setiap orang yang lalu lalang. Hari itu, Abu Nawas kebetulan sedang melintas menuju kediaman seorang sahabat. Ia memperhatikan pengemis itu dengan seksama. Sebagai orang yang cerdas dan peka terhadap kejanggalan, naluri Abu Nawas langsung merasa ada yang tidak beres. Abu Nawas menghampiri pengemis itu dan berkata dengan ramah, "Wahai orang tua, apa gerangan yang menimpamu hingga engkau mengemis di sini?" Sang pengemis pun menjawab dengan nada pilu, "Hamba ini telah kehilangan segalanya. Tak punya keluarga, tak punya rumah, dan tak punya harapan lagi, wahai Tuan yang dermawan." Abu Nawas menatap pengemis itu tajam, namun tetap tersenyum. "Kalau begitu, marilah ikut denganku. Aku akan membawamu ke rumahku dan memberimu makanan serta tempat berteduh." Wajah pengemis itu sempat berubah sejenak, ada kilatan ragu dan takut di matanya. Tapi ia segera menutupi kegugupannya dan berkata, "Ah, Tuan sungguh baik hati. Hamba tak ingin merepotkan." "Tidak merepotkan," potong Abu Nawas sambil tetap tersenyum. "Aku justru senang bisa membantu orang seperti engkau." Akhirnya pengemis itu pun ikut Abu Nawas. Namun, sebelum sampai ke rumah, Abu Nawas malah membawanya ke kantor kepala pasukan keamanan kota. Sesampainya di sana, Abu Nawas berkata kepada penjaga, "Wahai penjaga, aku ingin kau periksa orang ini. Aku mencurigainya sebagai penyamar." Penjaga itu pun kaget, dan sang pengemis langsung panik, "Apa maksudmu?" "Aku hanyalah pengemis tua yang malang." Abu Nawas mendekat, merogoh saku dalam jubah lusuh pengemis itu, dan benar saja. Dari balik sobekan jubah yang kotor itu, tersembunyi sabuk kain berisi koin-koin emas yang terikat rapi di pinggang pengemis tersebut. Semua orang terkejut. Kepala penjaga berkata, "Astaga! Ini jumlah yang sangat banyak. Pengemis macam apa ini?" Abu Nawas pun tersenyum lebar dan berkata, "Inilah yang kusebut pengemis palsu." Ia mengelabui warga agar memberinya uang, padahal ia lebih kaya dari sebagian besar orang di kota ini. Setelah diinterogasi, akhirnya pengemis itu mengaku. Ia dulunya adalah saudagar yang sangat kaya,
Namun karena tamak dan ingin lebih banyak lagi, ia memutuskan untuk menyamar sebagai pengemis. Setiap hari ia berhasil mengumpulkan banyak uang tanpa bekerja keras, dan hidupnya pun nyaman. Aku hanya berpura-pura miskin, akunya. Ternyata mengemis lebih menguntungkan daripada berdagang. Mendengar itu, kepala penjaga murka. Kau telah menipu masyarakat dan mempermainkan belas kasihan orang-orang. Ini kejahatan yang tak bisa dibiarkan. Sang raja pun diberitahu tentang kejadian ini. Ia memanggil Abu Nawas dan bertanya, bagaimana kau bisa tahu bahwa ia pengemis palsu? Abu Nawas menjawab, hamba melihat wajah dan tangannya. Ia tak tampak seperti orang yang hidup susah. Dan ketika hamba menawarkan pertolongan, ia menolaknya dengan alasan yang terlalu rapi. Orang yang benar-benar menderita akan menerima pertolongan tanpa ragu. Raja mengangguk, sangat terkesan dengan kecerdikan Abu Nawas. Untuk itu, kata raja, uang yang telah ia kumpulkan akan dikembalikan kepada masyarakat miskin. Dan dia sendiri akan dihukum sesuai hukum kota. Setelah kejadian itu, rakyat Baghdad semakin berhati-hati terhadap pengemis palsu. Dan nama Abu Nawas kembali harum sebagai orang cerdik yang tak hanya jenaka, tapi juga peduli terhadap keadilan sosial. Abu Nawas pun berkata di akhir peristiwa itu, lebih baik kita memberi kepada orang yang benar-benar membutuhkan, daripada kepada orang yang memanfaatkan belas kasihan demi keserakahan. Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas. Kambing yang hilang. Pada suatu hari, seorang lelaki tua datang ke istana Raja Harun al-Rasyid dengan wajah sedih. Ia menghadap Baginda dan mengadukan permasalahannya. Ampun, Baginda Raja, saya datang ke sini untuk meminta keadilan. Seekor kambing saya telah hilang, dan saya sangat yakin bahwa kambing itu telah dicuri seseorang. Saya telah mencarinya ke seluruh penjuru desa, tetapi tak berhasil menemukannya, kata lelaki itu dengan penuh harap. Raja Harun al-Rasyid yang terkenal bijaksana memikirkan cara untuk membantu lelaki tua tersebut. Kemudian, ia memanggil Abu Nawas, orang yang terkenal akan kecerdasannya. Abu Nawas, aku percayakan tugas ini kepadamu. Temukan kambing orang ini dan kembalikan kepadanya, titah sang raja. Abu Nawas menerima tugas tersebut dengan penuh percaya diri. Namun, bukannya langsung mencari kambing, ia justru pergi ke masjid. Setelah tiba di masjid, Abu Nawas melihat banyak orang sedang beribadah. Tanpa ragu, ia berdiri di tengah ruangan dan berteriak lantang, "Siapa di antara kalian yang mencuri kambing?" Orang-orang yang sedang beribadah sontak terkejut dan saling berpandangan. Tak ada yang menjawab, tetapi Abu Nawas memperhatikan dengan saksama reaksi masing-masing orang. Dari sekian banyak orang di masjid, ada seorang lelaki yang tiba-tiba wajahnya berubah pucat. Tangannya gemetar, dan keringat dingin mulai bercucuran dari dahinya. Ia tampak gelisah dan berusaha menghindari tatapan Abu Nawas. Abu Nawas mendekatinya dan bertanya dengan nada santai, "Tuan, mengapa wajahmu pucat? Apakah engkau sedang tidak sehat?" Lelaki itu semakin panik dan berusaha menghindar. Namun, Abu Nawas tak membiarkannya pergi. "Jangan khawatir. Aku hanya ingin tahu, apakah engkau mengetahui sesuatu tentang kambing yang hilang?" tanya Abu Nawas lagi. Lelaki itu semakin gugup. Ia mencoba menutupi kegelisahannya dengan berpura-pura batuk dan membuang muka ke arah lain.
Melihat hal itu, Abu Nawas tersenyum dan berkata dengan nada penuh keyakinan, "Jika engkau tidak bersalah, mengapa harus takut? Aku hanya bertanya secara umum, tetapi hanya engkau yang tampak panik." Akhirnya, lelaki itu tidak bisa lagi menahan rasa bersalahnya. Dengan suara gemetar, ia mengaku, "Ampun, Abu Nawas. Aku memang mencuri kambing itu. Aku sangat membutuhkan uang dan tergoda untuk mencurinya. Aku akan mengembalikannya, kumohon maafkan aku." Abu Nawas membawa lelaki itu ke istana bersama kambing yang telah dicurinya. Di hadapan Raja Harun al-Rasyid, lelaki tersebut kembali mengakui perbuatannya dan meminta ampun. Raja Harun al-Rasyid yang bijaksana memberikan hukuman ringan kepada pencuri itu karena ia telah mengaku dan mengembalikan kambing tersebut. Namun, ia tetap diberi peringatan agar tidak mengulangi perbuatannya lagi. "Ketahuilah," kata sang raja, "kejujuran lebih berharga daripada harta benda. Jika kau membutuhkan sesuatu, mintalah bantuan dengan cara yang benar, bukan dengan mencuri." Sementara itu, raja sangat kagum dengan kecerdikan Abu Nawas. "Abu Nawas, bagaimana kau tahu bahwa dia pencurinya?" tanya sang raja. Abu Nawas tersenyum dan menjawab, "Pencuri selalu merasa takut dan gelisah ketika ditanya tentang kejahatannya, meskipun pertanyaan itu tidak ditujukan langsung kepadanya." Mendengar jawaban itu, Raja Harun al-Rasyid tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Kau memang cerdik, Abu Nawas. Aku senang telah mempercayakan tugas ini kepadamu." Sebagai hadiah atas kecerdikannya, Raja memberikan beberapa keping emas kepada Abu Nawas. Kambing tersebut akhirnya dikembalikan kepada pemiliknya, yang merasa sangat bersyukur dan berterima kasih kepada Abu Nawas dan Baginda Raja. Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas. Cara memilih jalan. Kawan-kawan Abu Nawas merencanakan akan mengadakan perjalanan wisata ke hutan. Tetapi jika tanpa keikutsertaan Abu Nawas, perjalanan akan terasa memenatkan dan membosankan. Sehingga mereka beramai-ramai pergi ke rumah Abu Nawas untuk mengajaknya ikut serta. Abu Nawas tidak keberatan. Mereka berangkat dengan mengendarai keledai masing-masing sambil bercengkrama. Tak terasa mereka telah menempuh hampir separuh perjalanan. Kini mereka tiba di pertigaan jalan yang jauh dari perumahan penduduk. Mereka berhenti karena mereka ragu-ragu. Setahu mereka kedua jalan itu memang menuju ke hutan, tetapi hutan yang mereka tuju adalah hutan wisata. Bukan hutan yang dihuni binatang-binatang buas yang justru akan membahayakan jiwa mereka. Abu Nawas hanya bisa menyarankan untuk tidak meneruskan perjalanan karena bila salah pilih maka mereka semua tak akan pernah bisa kembali. Bukankah lebih bijaksana bila kita meninggalkan sesuatu yang meragukan? Tetapi salah seorang dari mereka tiba-tiba berkata, "Aku mempunyai 2 orang sahabat yang tinggal dekat semak-semak sebelah sana. Mereka adalah saudara kembar. Tak ada seorang pun yang bisa membedakan keduanya, karena rupa mereka begitu mirip. Yang satu selalu berkata jujur, sedangkan yang lainnya selalu berkata bohong. Dan mereka adalah orang-orang aneh, karena mereka hanya mau menjawab satu pertanyaan saja. Apakah engkau mengenali salah satu dari mereka yang selalu berkata benar?" tanya Abu Nawas. "Tidak," jawab kawan Abu Nawas singkat. "Baiklah kalau begitu kita beristirahat sejenak," usul Abu Nawas. Abu Nawas makan daging dengan madu bersama kawan-kawannya. Seusai makan, mereka berangkat menuju ke rumah yang dihuni 2 orang kembar bersaudara.
Setelah pintu dibuka, maka keluarlah salah seorang dari dua orang kembar bersaudara itu. "Maaf, aku sangat sibuk hari ini. Engkau hanya boleh mengajukan satu pertanyaan saja. Tidak boleh lebih," katanya. Kemudian Abu Nawas menghampiri orang itu dan berbisik. Orang itu pun juga menjawab dengan cara berbisik pula kepada Abu Nawas. Abu Nawas mengucapkan terima kasih dan segera mohon diri. "Hutan yang kita tuju melewati jalan sebelah kanan," kata Abu Nawas mantap kepada kawan-kawannya. "Bagaimana kau bisa memutuskan harus menempuh jalan sebelah kanan? Sedangkan kita tidak tahu apakah orang yang kita tanya itu orang yang selalu berkata benar atau yang selalu berkata bohong," tanya salah seorang dari mereka. "Karena orang yang kutanya menunjukkan jalan yang sebelah kiri," kata Abu Nawas. Karena masih belum mengerti juga, maka Abu Nawas menjelaskan. "Tadi aku bertanya, apa yang akan dikatakan saudaramu bila aku bertanya jalan yang mana yang menuju hutan yang indah? Bila jalan yang benar itu sebelah kanan dan bila orang itu kebetulan yang selalu berkata benar maka ia akan menjawab, jalan sebelah kiri, karena ia tahu saudara kembarnya akan mengatakan jalan sebelah kiri sebab saudara kembarnya selalu berbohong. Bila orang itu kebetulan yang selalu berkata bohong, maka ia akan menjawab, jalan sebelah kiri, karena ia tahu saudara kembarnya akan mengatakan jalan sebelah kanan sebab saudara kembarnya selalu berkata benar." Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas. Mengecoh monyet sirkus. Abu Nawas sedang berjalan-jalan santai. Ada kerumunan massa. Abu Nawas bertanya kepada seorang kawan yang kebetulan berjumpa di tengah jalan. "Ada kerumunan apa di sana?" tanya Abu Nawas. "Pertunjukan keliling yang melibatkan monyet ajaib." "Apa maksudmu dengan monyet ajaib?" kata Abu Nawas. "Ingin tahu?" Monyet yang bisa mengerti bahasa manusia, dan yang lebih menakjubkan adalah monyet itu hanya mau tunduk kepada pemiliknya saja, kata kawan Abu Nawas menambahkan. Abu Nawas makin tertarik. Ia tidak tahan untuk menyaksikan kecerdikan dan keajaiban binatang raksasa itu. Kini Abu Nawas sudah berada di tengah kerumunan para penonton. Karena begitu banyak penonton yang menyaksikan pertunjukan itu, sang pemilik monyet dengan bangga menawarkan hadiah yang cukup besar bagi siapa saja yang sanggup membuat monyet itu mengangguk-angguk. Tidak heran bila banyak di antara para penonton mencoba maju satu persatu. Mereka berupaya dengan beragam cara untuk membuat monyet itu mengangguk-angguk, tetapi sia-sia. Monyet itu tetap menggeleng-gelengkan kepala. Melihat kegigihan monyet itu, Abu Nawas semakin penasaran. Hingga ia maju untuk mencoba. Setelah berhadapan dengan binatang itu, Abu Nawas bertanya, "Tahukah engkau siapa aku?" Monyet itu menggeleng. "Apakah engkau tidak takut kepadaku?" tanya Abu Nawas lagi. Namun monyet itu tetap menggeleng. "Apakah engkau takut kepada tuanmu?" tanya Abu Nawas memancing. Monyet itu mulai ragu. "Bila engkau tetap diam maka akan aku laporkan kepada tuanmu." Lanjut Abu Nawas mulai mengancam. Akhirnya monyet itu terpaksa mengangguk-angguk. Atas keberhasilan Abu Nawas membuat monyet itu mengangguk-angguk maka ia mendapat hadiah berupa uang yang banyak. Bukan main marah pemilik monyet itu hingga ia memukuli binatang yang malang itu. Pemilik monyet itu malu bukan kepalang. Hari berikutnya ia ingin menebus kekalahannya. Kali ini ia melatih monyetnya mengangguk-angguk. Bahkan ia mengancam akan menghukum berat monyetnya bila sampai bisa dipancing penonton mengangguk-angguk terutama oleh Abu Nawas. Tak peduli apapun pertanyaan yang diajukan.
Saat-saat yang dinantikan tiba, kini para penonton yang ingin mencoba harus sanggup membuat monyet itu menggeleng-gelengkan kepala. Maka seperti hari sebelumnya, banyak para penonton tidak sanggup memaksa monyet itu menggeleng-gelengkan kepala. Setelah tidak ada lagi yang ingin mencobanya, Abu Nawas maju. Lah mengulang pertanyaan yang sama. Tahukah engkau siapa aku? Monyet itu mengangguk. Apakah engkau tidak takut kepadaku? Monyet itu tetap mengangguk. Apakah engkau tidak takut kepada tuanmu? Pancing Abu Nawas. Monyet itu tetap mengangguk karena binatang itu lebih takut terhadap ancaman tuannya daripada Abu Nawas. Akhirnya Abu Nawas mengeluarkan bungkusan kecil berisi balsam panas. Tahukah engkau apa guna balsam ini? Monyet itu tetap mengangguk. Baiklah, bolehkah kugosok selangkanganmu dengan balsam? Monyet itu mengangguk. Lalu Abu Nawas menggosok selangkangan binatang itu. Tentu saja monyet itu merasa agak kepanasan dan mulai panik. Kemudian Abu Nawas mengeluarkan bungkusan yang cukup besar. Bungkusan itu juga berisi balsam. Maukah engkau bila balsam ini kuhabiskan untuk menggosok selangkanganmu? Abu Nawas mulai mengancam. Monyet itu mulai ketakutan. Dan rupanya ia lupa ancaman tuannya sehingga ia terpaksa menggeleng-gelengkan kepala sambil mundur beberapa langkah. Abu Nawas dengan kecerdikan dan akalnya yang licin mampu memenangkan sayembara meruntuhkan kegigihan monyet yang dianggap cerdik. Ah, jangankan seekor monyet, manusia paling pandai saja bisa dikecoh Abu Nawas. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe. Semoga keberkahan selalu dianugerahkan kepada kita semua. Wassalamualaikum.